Assalamualaikum. Sebentar. Monggo Bu Sukana. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu Ketua PDA Kota Malang, yang kami hormati pengurus daerah, pengurus cabang, dan pengurus ranting Aisyah Kota Malang, yang kami hormati Bapak Profesor Asok Dr. Haji Zulfi Mubarok MAG selaku pemateri pada siang hari ini, yang kami hormati ibu-ibu anggota Aisyah serta hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga yang mana pada saat ini kita masih diberi iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga pada siang hari ini bisa berkumpul meskipun hanya lewat virtual atau Zoom dalam rangka pengajian rutin pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Semoga niat dan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho Allah dan sebagai catatan amal soleh. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat As-Saff, ayat 10-14 oleh DRA Mutomimah. 3. Sambutan Ketua PDA Kota Malang. 4. Pengajian inti oleh Profesor Asok Dr. Haji Zulfi Mubarok MAG, dengan tema merawat komitmen beraisyah. 5. Tanya jawab dan 6. Penutup. Untuk mempercepat waktu, marilah kita mulai acara pengajian ini dengan membaca syahadat dan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dilanjutkan acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat As-Saff ayat 10-14 yang akan dibaca oleh Ibu DRA Mutomimah. Kepada Ibu Mutom kami persilahkan. Kenapa kok direkam? Bu Mutom. Ya, ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tartil dan terjemah surat As-Saff ayat 10 sampai dengan ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Fa'amana ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di lingkungan yang besar. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah
sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita sudah mendengarkan indahnya tartil yang telah dibacakan oleh Ibu Mutom. Semoga Nurul Qur'ani senantiasa mampu menyinari setiap relung hati dan senantiasa membentengi diri dengan iman yang hakiki. Dan Allah memberi pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua PDA Kota Malang, Ibu DRA Hajah Sri Herawati. Kepada Ibu Hajah Sri Herawati, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh Aisyah Kota Malang, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah, lembaga-lembaga Aisyah, koperasi, ICA, kemudian IPAS dan TASKA, juga LKPH, yang tidak kalah pentingnya pada siang hari ini kita bertemu dan sekaligus silaturahim dengan tokoh kita yang lama tidak ketemu adalah yang terhormat Bapak Profesor Asok Dr. Haji Zulkifli Mubarak, Zulfi Mubarak, Master Agama. Ya, ibu-ibu mesti tanya, Asok itu apa sih? Asok itu associate ya Bu ya. Jadi saya tadi mengatakan kurang 1 senti Pak Zulfi ini sudah profesor ya. Jadi kurang 1 senti. Jadi ini sudah bisa kita katakan sebagai profesor. Ini adalah aset dari Muhammadiyah dan sekaligus keluarga almarhum Bapak Subri Laksana beserta UT kita. Ya, inilah mudah-mudahan semuanya ini bisa membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan pada kita, termasuk siang ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kemudian keimanan, dinul Islam yang tentunya semuanya ini masih kita nikmati. Kalau beberapa waktu kami sampaikan bahwa kita ini termasuk umur saringan ya ibu-ibu semua. Setelah beberapa waktu 2 tahun ini, hampir 2 tahun kita mengalami ujian yaitu COVID-19 yang mudah-mudahan semua ini segera berlalu. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan bimbingan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Ibu-ibu yang kami hormati, Rasulullah itu pernah menyampaikan, mengundang para sahabat. Disampaikanlah sebuah kalimat.
apakah kita atau semuanya ini sudah dipekerjakan oleh Allah? Loh, ya Rasulullah, bagaimana saya ini dipekerjakan oleh Allah? Ya. Tanda-tanda kita masih dipekerjakan oleh Allah itu apabila kita masih diberikan kesempatan beramal soleh sebelum akhir hayat kita. Nah, hari ini kehadiran 97 orang pimpinan, mulai pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan lembaga, dan pimpinan ranting, semuanya hadir ini dalam rangka merawat komitmen kita beraisyah. Dan kita termasuk orang-orang yang dipekerjakan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita pandemi ini sudah mulai berakhir, insya Allah kita juga akan luring. Mudah-mudahan kita masih bersabar, sebentar lagi mudah-mudahan obatnya bisa ditemukan dan kita bisa bertatap muka seperti biasa. Kemudian seperti yang saya sampaikan, Ibu-Ibu pernah beberapa waktu di rapat pimpinan, kita ini periodisasi kita kan sampai tahun 2020, 2015 sampai 2020. Nah, karena ada pengunduran masa muktamar, yaitu November 2022, maka sisa waktu ini monggo pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting untuk memanfaatkan sisa waktu ini untuk segera melakukan berbagai agenda yang belum terselesaikan, apakah itu muspim, cap, ataukah agenda-agenda yang lain yang sudah ditanfidkan, yang tentunya semuanya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan mohon semuanya, pimpinan, namanya pimpinan itu kolektif, kolegial, tidak 1, 2, 3 hanya orang itu yang bekerja, maka semua pimpinan harian, majelis, dan semuanya mohon untuk bisa bersama-sama merawat komitmen beraisyah ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi Bu Mutam sudah menyampaikan bagaimana kita ini disuruh untuk berjihad di jalan Allah dengan harta kita. Jadi ibu-ibu tadi mungkin yang tidak wifi-nya terganggu mesti pakai data. Jadi amwal dulu kan nanti akan disampaikan oleh Ustaz Zulfi. Nah, memang kita keluarkan infak atau biaya itu untuk membeli paket, ini sebuah pengorbanan kita untuk kegiatan ini. Ya, mesti ada sesuatu yang harus kita keluarkan. Seperti kalau kita pernah membaca di surat At-Taubah itu ya, infiru khifafan wasiqolan. Berangkatlah kamu dalam keadaan susah atau sulit atau mudah atau sulit. Nah, ringan atau berat. Ini waktunya tidur siang, tapi kita masih diberikan kesehatan mata oleh Allah untuk tetap melek ya Bu ya, walaupun ngantuk-ngantuk sedikit. Dan terakhir Ibu-ibu, insya Allah muktamar itu sesuai dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah dan Aisyah akan dilakukan November 2022. Nah, tinggal sisa ini monggo kita sekali lagi kita manfaatkan. Dan nanti mohon cabang-cabang jangan pesan hotel dulu seperti yang lalu ya, kita sudah semangat pesan hotel. Nah, beberapa ini melakukan booking hotel ternyata tidak jadi. Lah ini mohon nanti dekat-dekat saja. Tapi ini nanti ada diatur sendiri apakah ada yang luring, ada yang daring. Jadi itu Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan program-program kita sesuai dengan yang sudah ditampilkan di masing-masing di daerah, kemudian kita lanjutkan di cabang. Saya kira itu, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadz Zulfi yang sudah menyisihkan waktu untuk kita semua sehingga kita bisa akan memperoleh ilmu yang sebanyak-banyak. Alhamdulillah Ustadz Zulfi ini sudah 100 partisipan. Biasanya tidak sebanyak itu, banyak ya pernah ya sampai 100 lebih itu ya. Tapi alhamdulillah 100 ini sudah luar biasa karena agenda siang ini mulai pimpinan daerah, pimpinan cabang banyak yang
Garo Pak Prof ini ya. Mbak yang Garo ini di pimpinan wilayah ada beberapa agenda yang siang ini 12:30 sampai jam 4 nanti juga ada. Saya kira terima kasih banyak Ibu-ibu sudah menyisihkan waktu untuk hadir pada pengajian pimpinan ini, sekaligus juga nanti kita silaturahim yang mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kesabaran, dan juga diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada. Sekali lagi mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dari Ketua PDA. Semoga kita selalu merawat Aisyah dan kita selalu dipekerjakan oleh Allah untuk beramal soleh di mana saja kita berada. Untuk selanjutnya acara keempat yaitu pengajian inti oleh Profesor Asok Dr. Haji Zulfi Mubarak MAG dengan tema merawat komitmen beraisyah. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah amma ba'du. Yang saya hormati para sepuh dan bini sepuh, ibu-ibu yang diberikan umur yang panjang walaupun umur kita terukur, dan alhamdulillah diberikan nafas walaupun nafas kita terbatas. Saya bersyukur semuanya bisa ketemu dengan ibu-ibu pimpinan, baik dari tingkat pimpinan daerah, cabang maupun ranting, serta pimpinan amal usaha di berbagai wilayah di Kota Malang ini. Dan saya bersyukur ternyata komitmennya sangat kuat sekali, antusiasme mengikuti kajian virtual ini luar biasa sampai mencapai 100 lebih ya. Mudah-mudahan ini nanti bertambah terus. Kalau secara jumlah sebenarnya berapa Ibu pimpinan ini? Kalau kumpul semua ini? Ya sekitar 150 ada, cuma ini kan ada barengan. Ya? Iya, oh iya, Nggih. Baik, tapi barengan aja udah kayak begini banyaknya ya, luar biasa. Baik, nah saya ini sesungguhnya mendapatkan kehormatan untuk bisa ikut bersama-sama membangun organisasi Aisyah ini yang luar biasa dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi semangatnya tidak kalah dengan virusnya. Virusnya ini semakin terus menyebar, tetapi Aisyah juga tidak kalah menyebar. Mudah-mudahan kekuatan yang Allah berikan pada kita untuk berorganisasi ini, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam surat An-Naml. Nah, nanti Bapak Ibu ya bisa membaca surat An-Naml. Bagaimana cara semut itu berorganisasi. Wah, itu menarik itu. Nanti suatu saat kita kaji tafsirnya itu tentang surat An-Naml ya. Jikalau kita bisa lihat bagaimana di zaman Nabi Sulaiman, semut itu termasuk salah satu pasukannya Nabi Sulaiman yang tidak kalah kuat dari sisi gotong royong. Nah, kita ingin mencontoh ibu-ibu pimpinan, kita ini belajar dari binatang. Bagaimana sih binatang itu berorganisasi? Kalau ibu-ibu yang sering menyapu di dapur itu kan biasanya melihat ya, semut itu berderet-deret gitu kan. Lalu kalau ketemu itu tampaknya mengucapkan salam ya.
mantu gitu kan. Ya, ini kalau kita yang muda-muda ini sama Bu Sungkanah itu jangan lupa mantu gitu kan. Itu termasuk semut itu. Nah, jadi manusia ini harus belajar juga, jangan hanya kepada manusia, belajar juga pada tumbuhan dan juga belajar sama binatang. Kalau membangun jaringan, ya tirulah bagaimana Kal-Ankabut. Jadilah kemudian bahasa Indonesia, kalau sudah organisasi itu mau muktamar, biasanya kalang kabut. Itu bahasa Arabnya kalang kabut, itu aslinya gitu Bunda. Ya, kalang kabut itu artinya seperti sarang lebah atau sarang laba-laba. Nah, nanti kita lihat itu kenapa Allah kok menggunakan istilah Kal-Ankabut yang kemudian itu kita dapat ruwetnya gitu loh. Jadi organisasi itu ternyata ya ruwet gitu ya. Diceritakan Bu Ketua PDA tadi ya memang dipekerjakan itu untuk kita ini beruwet-ruwet ria. Gimana kalau bolak-balik administrasi kok ruwet ngene ae kena opo kan gitu. Ya itu namanya Kal-Ankabut. Nah, karena gak bisa diatasi, jadilah kalang kabut. Gitu. Nah, itu beberapa mukadimah saya supaya ibu-ibu itu nggak ngantuk ya. Nanti kalau saya bicara sendiri, wah ini bahaya sekali. Udah diceritani lalu terus mantuk gini nih kan ya. Tondone wis paham berarti lek mantuk-mantuk itu ya. Nah, gitu. Baiklah. Saya bersyukur tuh bisa berada di tengah-tengah para pejuang ini. Suatu hari Rasulullah mengatakan di saat perempuan itu pada datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ini sebagai istri, kami ini pengen seperti suami kami itu." Pengen gimana maksudnya? Wahai ibu-ibu katanya. Ya kalau suami kami ini sholat, kami bisa ikut sholat, bisa berjamaah. Kalau suami kami puasa, kami juga bisa berpuasa. Kalau kami ini berdoa, kami juga bisa berdoa. Kalau suami kami haji dan umroh, kami juga bisa haji dan umroh. Tapi kalau giliran jihad fisabilillah, berjuang di medan perang kok kami ini tidak pernah dikasih kesempatan ya Rasul. Padahal pahalanya orang mati syahid itu darahnya itu yang ditimbang, tetesannya itu. Jadi seperti kalau kita ini ke PMI ya. Apa itu PMI itu? Palang Merah Indonesia. Itu kan yang dihitung adalah tetesan darah. Berapa ampul. Jadi nanti ibu-ibu ini mulai dari pimpinan yang paling pucuk sampai pimpinan yang paling bawah itu sama itu dengan orang-orang yang jihad fisabilillah. Jadi ibu-ibu akan dihitung tetesan darahnya. Insya Allah. Nah, tadi disampaikan Ibu Ketua bahwa kita ini dipekerjakan. Ya dipekerjakan itu maksudnya berjihad itu. Bagaimana kita berjuang. Nanti yang bagian pendidikan, bagaimana berjuang di bidang pendidikan. Yang bagian keuangan, gimana supaya keuangan ini berkembang. Kemudian yang bagian-bagian sumber daya manusia, kaderisasi, bagaimana mengkader menjadi kader-kader yang militan, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, baiklah, karena kita ini beraisyah, perkenankan saya ibu-ibu, saya menyampaikan pokoknya ini pengantar saja lah untuk kita diskusi ini. Saya ini tetap seperti yang dulu, Zulfi yang dulu dengan Zulfi yang sekarang itu sama saja. Jangan lalu gara-gara lalu ono gelari iki paling terus abot. Nah nanti lek abot iki terus kudu
sumer aku iki golek ngono. Biasanya lek anak-anak sing panas sumer iku biasanya kabutan jeneng, Bu. Nah, lek kabutan jeneng kok jenenge kudu dislameti, diganti jenenge sing endek. Nah, saya khawatir nanti sumer kalau ibu-ibu itu manggil saya terus dengan gelar-gelar itu. Sudahlah, yang penting bagaimana ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Perkenankan saya share screen ya, biar kelihatan kalau ibu-ibu ini pimpinan gitu loh. Nggih. Monggo. Oke. Nanti kalau tulisannya kurang jelas, monggo di bersani dulu. Gimana kira-kira? Tak ganti nanti kalau kurang jelas. Kalau judulnya sudah jelas ini. Jelas ya. Tulisannya kurang besar ya. Belum tahu Nanti tak kalau yang serat kedua belum tahu. Ah ya. Misalnya gini, kurang besar kah? Cukup, Tak cukup, coba dulu. cukup Ustadz. Cukup ya. Ustaz, Cukup. di HP aja udah Cukup. bagus. Tapi yang pakai HP nggak apa, yang pakai HP nanti di Iya, nggak apa-apa. Kelihatan kok Mbak, pakai Iya. HP bagus. Udah sip, Oke, sip. HP bagus. oke. Gitu ya. Jadi Kelihatan. sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Nah, pemerintah desa. baik. Merawat komitmen beraisyah. Baik. Aisyah itu karena bersandar dengan istri Nabi yaitu Aisyah dan perilaku istri para pimpinan Muhammadiyah yang memberikan contoh pada kita, tentu kita pertama kali Bunda haruslah melihat profil Siti Aisyah supaya semangat kita itu semangatnya Aisyah yang menjiwai kita. Jadi soul-nya itu dapat gitu loh, jiwanya itu dapat. Sehingga ibu-ibu ini kalau ke daerah, kalau kemana saja itu auranya itu aura Siti Aisyah gitu lah kira-kira ya Bu ya. Kalau melihat Ibu Taufik ini, waduh ini Aisyah datang. Bu Fauzia Rawo, waduh Aisyahnya datang. Ibu Sungkanah Rawo, waduh ini bikin sungkan. Nah, karena memang sesuai dengan namanya gitu kan. Bu Nur Kholis, kemudian wah ini orangnya ikhlas gitu kan, sesuai dengan namanya gitu kan. Jadi mari kita mencoba untuk menduplikasi sifat-sifat Siti Aisyah itu di dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk berorganisasi. Nanti besok-besok kita perlu kajian profil Siti Aisyah ya Bu ya. Sudah pernah belum ya Bu? Biasanya Belum. kalau ada fikih itu kan fikih nisa ya Bu ya. Fikih nisa ya. Fikih nisa itu fikih perempuan yang biasanya disampaikan Bunda Mini. Fadlan, Guru Mini Fadlan, itu adalah sesungguhnya hadis-hadisnya itu banyak yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, yaitulah hadis. Nah, maka kita lihat sekarang ini. Nah, Bunda, ini ada yang menarik, artinya bahwa ada profil-profil yang perlu kita cermati bersama, bahwa ternyata Siti Aisyah itu punya berbagai macam kekhususan. Nah, apa itu kekhususannya? Kita perhatikan. Dari sisi bahasa Arab, Aisyah itu dari kata asya ya'ushu, aisyatan. Jadi kalau kita baca-baca dalam Al-Quran ada kata aisyatan, kalau dalam
hadis juga seperti itu, artinya sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengandung sehat, kesehatan. Jadi kalau orang yang dianggap hidup itu disebut dengan Aish. Kalau perempuan Aisyah. Nah, atau orang yang sehat. Jadi orang yang dianggap hidup itu adalah orang yang sehat, yang tampak auranya. Nah, maka organisasi Aisyah itu tunjukkan bahwa organisasi ini memang betul-betul hidup dan menghidupi. Nah, tadi disampaikan Ibu Ketua itu banyak amal usahanya ya di Aisyah ini ya. Nah, itu hidup dan menghidupi. Ya sesuai dengan nama Aisyah itu. Nah, pengikutnya Aisyah namanya Aisyiyah. Sebagaimana Muhammad, pengikutnya adalah Muhammadiyah. Nilai-nilai keaisyahan itulah yang membuat organisasi ini tetap hidup dan menjadi organisasi yang sehat. Nah, ini menarik, Ibu-ibu. Jadi komitmen kita itu awalilah dengan komitmen kata ini. Ternyata Aisyah itu artinya hidup dan sehat. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menghidupkan, dan bagaimana kita menghidupi. Nah, gitu Bu. Paling tidak udah punya kata kunci itu ya. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menghidupkan sesuatu yang sudah mati, dan bagaimana kita menghidupi supaya organisasi ini tetap hidup. Maka kalau Kiai Dahlan menyampaikan hidup-hidupilah Muhammadiyah, tetapi janganlah mencari kehidupan di Muhammadiyah. Itu sesungguhnya adalah dari nilai-nilai kata Aisyah ini dalam bahasa Arab. Nah, sehat itu adalah ciri dari sebuah organisasi. Bagaimana sih organisasi itu yang sehat? Saya sampaikan di prinsip-prinsip organisasi. Kita ini pertama dalam perspektif historis dulu. Saya gunakan historis supaya kita tahu sejarahnya. Kenapa sih kok kemudian kita menggunakan kata Aisyah di dalam organisasi. Nah, yang kedua, Bunda, ini adalah sebagai gelar istri Muhammad SAW. Jadi dari sisi ini bahwa Nabi Muhammad itu tidak main-main gitu loh kalau memberikan julukan itu Ummul Mukminin. Sebagaimana kata Al-Quran, Al-Quran itu adalah Ummul Kitab. Induknya. Jadi kalau berbicara dalam konteks ibu-ibu, ya Siti Aisyah itu adalah ibunya dari semua ibu-ibu. Ibunya dari orang-orang mukmin. Ibunya dari orang-orang yang beriman. Nah, di dalam surat Al-Ahzab, nanti ibu-ibu beri centang ya, Al-Qurannya ya, dikasih stabilo atau tanda. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Maksudnya kalau Nabi itu harus diutamakan. Yang berikutnya siapa? Istri-istrinya. Nah, dari istrinya yang menurut sejarah itu ada 13. Dan mereka itu semuanya karena diperintahkan oleh Allah untuk menikah dengan Nabi, dan Nabi menikah dengan mereka untuk menjaga fitnah dan juga untuk menolong anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya ketika mereka itu jihad fisabilillah. Dan ibu-ibu mereka dan orang-orang yang punya hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin.
kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudara seagama. Adalah yang demikian telah tertulis dalam kitab Allah. Jadi kaitannya dengan status Aisyah itu, selain memang itu istri Nabi yang pilihan, yang kedua juga beliau itu adalah seorang yang perawan dari awalnya. Kemudian beliau juga yang selalu mendampingi Nabi, yang paling panjang waktunya dan paling banyak mau riwayatkan hadis, gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang saya tanyakan tadi sebagai orang yang banyak meriwayatkan hadis, ya, di mana kehidupan pribadi Muhammad itu kan ada Bu yang misalnya kayak bagaimana ya kalau haid, itu yang meriwayatkan Siti Aisyah. Bagaimana ya cara berwudunya perempuan, bagaimana cara menutup auratnya perempuan, bagaimana mengenakan kain ihram untuk perempuan, bagaimana berhubungan suami istri, bagaimana cara mandi besarnya, itu semuanya kaitannya sama perempuan, dipraktekkanlah kepada Siti Aisyah. Sehingga dengan adanya Siti Aisyah, kita lalu mengetahui, oh ternyata sampai detil-detilnya pun tuh Siti Aisyah itu meriwayatkan. Coba bayangkan kalau tidak ada Siti Aisyah, siapa yang akan meriwayatkan berbagai macam kaifiat ibadah yang berkaitan dengan perempuan. Nah, berikutnya adalah sebagai istri favorit Nabi Muhammad dan menjadi contoh dari jutaan wanita. Nabi Muhammad 2 kali bermimpi kalau Aisyah itu dibawakan oleh malaikat untuk menjadi jodoh beliau. Jadi tahunya Nabi itu berjodoh dengan Siti Aisyah itu sesungguhnya karena mimpi. Jadi Bunda ini kalau mau punya menantu bisa juga Bu bermimpi. Karena salah satu petunjuk itu lewat mimpi Bu ya. Tapi mimpinya jangan diramesi ya Bu, misalnya kayak mimpi digigit ular begitu. Apa tandanya? Mimpi terus masak jangan kok kasinen. Nah, jadi ini hadis Nabi riwayatnya dalam Sahih Bukhari dalam nomor 7.012 dan 3.895. Ternyata Nabi itu kamu diperlihatkan kepadaku 2 kali dalam mimpiku sebelum aku menikahimu. Aku melihat seorang malaikat membawamu dalam sehelai kain sutra dan aku berkata kepadanya, buka dia dan lihatlah, itu adalah kamu. Aku berkata pada diriku sendiri, jika ini dari Allah, maka itu pasti terjadi. Kemudian Anda diperlihatkan kepada saya, malaikat yang membawa Anda dalam selembar kain sutra, dan saya berkata kepadanya, buka dia dan lihatlah, itu adalah Anda. Jadi sampai 2 kali Bu dimimpikan. Itu kalau tidak betul-betul istri Nabi tidak akan mungkin seperti itu. Nah, dari perspektif historis Bu, kita masuk ke perspektif organisatoris. Nah, gimana sih organisasi itu adalah kalau dari bahasa Yunani dari kata organon. Jadi bahasa Inggris menjadi organ. Kemudian jadi bahasa Indonesia menjadi organ. Organ tubuh kita ini adalah menjadi kata organisasi yang artinya alat. Jadi organisasi Aisyah itu hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan. Kalau ada 2 arti, yang pertama sebagai wadah, nah ini wadah Bu, wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Jadi kita membutuhkan wadah memang untuk mencari tujuan itu. Sebagaimana tadi misalnya lebah atau laba-laba. Ya, kalau lebah itu bagaimana membangun sarangnya. Terus kemudian laba-laba juga bagaimana membangun jaringannya. Dan kalau semut bagaimana bergotong royong dalam mencapai tujuannya. Nah, jadi wadah itu namanya organisasi.
Yang kedua, organisasi juga berarti suatu proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi. Nah, jadi organisasi Aisyah kita ini kita pahami, selain ini sebagai wadah kita bersama, mari kita jadikan wadah ini untuk beribadah. Suatu hari nanti ibu-ibu akan dikumpulkan di alam mahsyar gitu ya, kira-kira bayangannya begitu. Terus nanti ditanya, amalannya ibu apa gitu kan? Mungkin ada yang menyebut, saya masakkan untuk suami gitu. Oh ya bagus. Kalau ibu apa? Oh kalau saya ini menyiapkan sepatunya suami kalau mau berangkat. Kalau ibu ini apa? Saya mencucikan bajunya suami gitu. Nah, ini kan kaitannya sama macam-macam. Nah, ternyata kemudian ada ibu yang salah satunya saya ini berorganisasi. Nah, siapa tahu dari organisasi Aisyah ini, Bu, bisa menjadi pembuka pintu surga. Ya, Bu ya. Kan kita ini tidak tahu, Bu, dari pintu mana amalan kita ini bisa membuka pintu surga. Masih ingat enggak itu ketika ada seorang, ya Rasul, itu ada orang yang sholatnya bagus, sedekah, dia rajin baca Quran. Gimana ya Rasul, apa-apa kira-kira dia calon penghuni surga? Kata Nabi, la, bal, dakhalan nar, katanya. Tidak, dia akan masuk neraka. Di mana ya Rasulullah? Ternyata dosanya itu suka menyakiti hati tetangga. Tuh, jadi ternyata sholat yang kita dirikan, zakat yang kita keluarkan, terus amalan apapun tuh ternyata tidak menjadikan jaminan kita masuk surga dan kita tidak tahu dari amalan mana dan dosa apa yang menyebabkan kita masuk neraka. Ternyata Nabi mengatakan ada orang nanti yang akan masuk surga hanya gara-gara seekor kucing. Nah, ibu-ibu ini melihara kucing nggak ini? Nah, nanti Ada. Hukum. Hukum ya, jadi Maria, nanti UMM. berarti itu jadi Ummu Hurairah. Ummu Hurairah. Kalau yang laki-laki kan Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu suka memelihara kucing. Nah, ini menarik. Kita belajar dari bagaimana hewan berorganisasi. Nah, Bunda, ternyata ada prinsip-prinsip. Nah, ini. Mari kita jadikan ini prinsip organisasi Aisyah ya. Saya berikan prinsip yang modern. Gimana supaya organisasi ini tetap hidup, menghidupkan, dan menghidup-hidupi. Dan menjadi organisasi yang sehat, menyehatkan, dan tetap sehat walaupun di masa pandemi. Pertama, Bu, organisasi Aisyah itu kalau ingin tetap survive, tetap stabil, tetap eksis dimanapun dan kapanpun, jadikan organisasi Aisyah ini sebagai mesin. Nah, kalau ibu-ibu mau bikin pakaian, dulu, orang-orang dulu, sukanya itu beli kain sendiri. Bu Hera, betul nggak itu? Jadi ada kain di pasar besar tuh kalau nggak salah namanya Borobudur. Saya masih ingat itu. Benar ya? Ada nama, Borobudur, betul ya? Iya, Borobudur. Nah, kalau yang di Embong Arab itu apa namanya? Citra. Nah, itu. Pokoknya Hafid pokoknya gitu-gitu tuh Hafidhah pokoknya. Hafal. Gitu ya. Nah, ibu-ibu tuh akan lebih puas kalau jahit sendiri. Nah, dulu itu ya. Atau dia pilihkan kain itu kepada orang yang memang pinter jahit, sudah menjadi langganan. Bahkan kalau penjahitnya orang lain tuh enggak mau. Nah, gimana caranya kita menjadikan organisasi Aisyah itu seperti kita punya mesin jahit? Coba bayangkan. Nah, kita buat organisasi ini seperti mesin jahit yang akan bisa menghasilkan
baju dari kain yang bagus. Bahkan kain yang tidak bagus pun, Bu, kalau penjahitnya bagus, itu jadi pantas ya. Benar nggak tuh? Kalau di acara manten-manten, itu kadang kita ini kan saling gojlok-gojlokan, aduh rek, lambine kok apik men ya, gitu kan. Disindar-sindir. Iki ngono seragam Aisyah. Tapi masih podo-podo seragam Aisyah, karena yang jahit itu beda. Hasilnya itu loh, CJ. Nah, coba tuh dilihat itu. Siapa yang biasanya jadi fashion itu di Aisyah itu siapa, Bu? Yang menjadi pusat fashion dilihat orang. Iki anu kayak contoh iki klambine ngono sapa ya? Bu Hera. Oh, Bu. Ya, dulu sempat lengannya di foto ya jadi fashionnya itu. Waduh, lah ya terus munggah nang panggung terus menggok ngono terus ya, Pak. Oh enggak gitu. Oh, enggak kate menggak. Tak pikir kok kayak anu Miss Universe gitu ya. Enggak lah, tapi maksud saya itu saya hanya ingin menggambarkan bahwa organisasi itu seperti mesin jahit. Kain bagus, kain jelek, termasuk juga orangnya yang jahit, iku lek sing jahit pinter mesinnya api, iku dadine mesti api. Istilahnya orang tuh manglingi. Betul ya? Manglingi gimana? Jadikan organisasi Aisyah itu sing manglingi itu kira-kira ya apa? Nah, kalau ini mah penjelasan anu lah ilmiah ya. Jangan ketok lek profesor tadi itu loh maksud saya itu. Branding. Tapi lek tak jelasno model kuliah S3 ini ki. Aduh, nanti S3 temenan. S3 itu kalau dari S1 sesepuh, kalau S2 sampun sepuh, kalau S3 itu ya sampun sepuh sangat. Mungkin ditambahi S4 meneh, sampun sepuh sangat sa S2. Nah, ini aku terus karek opo nih aku ini tinggal dewean aku ngene-ngene. Nah, jadi gitu Bun. Jadi prinsip pertama, ini nanti nanti tak share ini ya, saya share ini ya, anu apa itu bahannya ya, tak kirimkan kepada promotor yang sudah menghubungi saya pertama kali. Ya, jadi organisasi yang dijalankan sebagai mesin ini, dia akan melalui prinsip-prinsip yang luar biasa. Metode top down, Bu Hera pada bawahan, itu penting sekali. Bu, ini banyak organisasi Bu, yang kadang-kadang antara atasan dengan bawahan itu tidak kompak. Ibarat pakaian itu Bu, atasan sama bawahan itu tidak serasi sama sekali. Nanti kalau pimpinan-pimpinan kumpul, itu biasanya membicarakan bawahan yang tidak pakai atasan. Gitu ya. Nanti kalau bawahan-bawahan ini kumpul, itu ya ngerasani atasan yang tidak pakai bawahan. Iya maksudnya itu. Atasan tapi tidak pakai bawahan. Terus bawahan tidak pakai atasan. Atasan yang tidak pakai bawahan itu maksudnya pimpinan yang tidak pernah mendengar suara bawah. Nah, bagaimana bottom up dari bawah ke atas itu mati. Nggak terdengar sama sekali itu suara-suara bawah. Terlalu jauh. Sementara kalau bawahan tidak pakai atasan, ya bawahan ini jalan sendiri-sendiri. Nggak ada komando, nggak ada koordinasi, nggak ada hierarki. Nah terus piye? Kalau sudah organisasi kayak begini, ya berarti prinsip mesinnya tadi mati. Mesinnya tidak berjalan. Nah, baik, nanti kita ngobrol-ngobrol. Untuk prinsip yang kedua adalah organisme. Organisme itu Bu adalah sistem kehidupan, living system.
bagaimana kita hidup di organisasi. Layaknya kita hidup mempertahankan keluarga kita. Gimana suami tetap betah di rumah, gimana anak-anak ini semuanya rukun-rukun, gimana keluarga ini tetap harmonis, jangan centang perenang satu dengan yang lain, saling menyalahkan, memancing di air keruh, menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan, menusuk dari belakang, gasak, gesek, gosok, tapi tidak asah, asih, asuh. Nah, gitu Bunda ya. Ternyata memang ini penting Bunda. Nah, kita sendiri itu kadang-kadang juga masih sulit itu gimana caranya ya. Tapi berusahalah. Pokoknya jadikan gimana organisasi ini tempat kita hidup. Tempat kita menghidupkan. Dan tempat kita untuk menghidup-hidupi. Nah, tentu pasti organisasi itu membutuhkan kebutuhan. Nah, bagaimana kita memenuhi kebutuhan. Prinsip yang ketiga, organisasi ini Bunda Aisyah ini sebagai otak, brain. Jadi ibu-ibu yang kumpul di sini ini kan biasanya memeras otak nih. Gimana ya kalau sudah bulan Ramadan tuh gimana ya? Waduh Aisyah ini seperti apa ya? Ayo kita baksos, ayo kita menggali dana, ayo kita menyantuni anak yatim. Bagaimana panti-panti yang ada di bawah Aisyah, bagaimana BKIA dan segala macam. Bayi-bayi sekarang bagaimana bisa nggak tertolong. Nah, itu namanya brain. Jadi jadikan organisasi ini sebagai otak juga untuk berpikir bagaimana bisa menggerakkan roda organisasi ini walaupun di masa sulit pandemi seperti ini. Dikala banyak suami-suami yang kena PHK, dikala banyak ekonomi yang susut, banyak perdagangan yang gulung tikar, apa yang bisa diberikan oleh organisasi Aisyah ini untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa? Harus memeras otak. Gimana supaya kita cerdas dan mencerdaskan. Bagaimana kita bisa cerah dan mencerahkan. Disitulah prinsip organisasi Aisyah nanti akan dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh bangsa. Nggak usah minta pengakuan, nggak usah cari-cari pencitraan, nggak usah minta dipuji ini dan itu. Tapi tunjukkan bahwa organisasi ini memiliki otak yang cemerlang. Nah, memproses informasi dan mempelajarinya sebagai pemikiran. Nah, tentu nanti akan membuahkan kreativitas. Saya melihat Aisyah ini perkembangannya terus menunjukkan kreativitasnya di masa-masa normal maupun new normal. Mudah-mudahan otak itu terus nanti akan kita asah. Adapun prinsip yang keempat, Bunda, adalah organisasi itu sebagai kultur, culture. Kultur itu artinya budaya. Kalau orang sudah berorganisasi, pasti budayanya budaya organisasi. Nah, bagaimana sih budaya organisasi itu? Ada budaya yang alami. Alami itu ya berjalan natural. Jadi organisasi itu diibaratkan sebagai dunia yang kecil, yang di dalamnya ada aturan, ada peraturan, ada ritual, keyakinan, filosofis, pola dasar yang muncul dan membentuk budaya partisipatif baru. Jadi yang dulunya mungkin nggak pernah ikut organisasi, terus ikut organisasi, itu menjadi rajinnya luar biasa. Yang biasanya kerinan, subuh itu jadi subuha. Subuh setengah duha. Nah, karena ikut organisasi Aisyah, itu dia bisa lebih pagi daripada suaminya. Tahajud itu sing nangekno iku sing wedok, kudu sing lanang. Aisyah banget kalau gitu itu.
Itu ya, Bunda ya. Menarik enggak kira-kira ini? Kita jadikan organisasi Aisyah ini sebagai kultur ya. Benar-benar nih, dulu enggak jadi apa-apa, ya enggak ngapa-ngapain. Tapi sekarang begitu jadi apa-apa, bisa ngapa-ngapain. Yang dulu enggak bisa apa-apa. Walaupun dulu apa adanya, sekarang ada apanya. Diwolak-walik, jangan bingung gitu kan. Dulu dari ibu-ibu biasa ya apa adanya lah, ya ditompong ini aja. Tapi begitu kita jadikan organisasi sebagai kultur, oh ya Kak iso apa adanya ini. Kita harus ada apanya ini. Ada apanya sih di organisasi Aisyah ini? Gitu. Nah, dan Aisyah itu akan memiliki budaya yang unik, Bu, yang nggak sama dengan yang lain-lain. Ya nggak usah bedain juga, nggak usah nyama-nyamain dengan organisasi lain. Kayak organisasi itu loh, kayak organisasi iki loh, nggak usah gitu. Kita punya budaya yang unik sendiri. Aisyah itu sesuatu organisasi yang berbeda dengan organisasi yang lain. Dan nggak perlu disama-samakan. Kita punya kultur sendiri, kita punya organisasi sendiri, kita punya keyakinan sendiri, kita punya filosofi sendiri. Dan itu kita bangun dengan budaya partisipatif. Makanya kepemimpinannya pun menjadi kolektif, kolegial. Nah, kelima, organisasi itu ternyata Bunda sebagai sistem politik. Nah, ya layaknya partai lah, tapi ya nggak partai-partai banget lah. Kalau partai itu kan kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Jadi, kalau ini ya enggak. Bagaimana laksana sistem pemerintahan? Ada ketuanya, ada sekretaris, ada kepala-kepala seksi, kepala bidang, kepala bagian, ada badan-badan, ada otoritas tertentu, organisasi, penanggung jawab, segala macam. Itu sebenarnya pakai sistem pemerintahan, Bunda. Yang itu ada namanya autokrasi, birokrasi. Makanya kalau mau ngambil uang, biasanya gimana? Oh ya, anggarannya dulu dong, ajukan. Nanti habis itu digodok, diajukan kepada pimpinan. Bagaimana ada pertimbangan, kemudian mungkin bisa direvisi, ditandatangani, nah baru kemudian dicairkan. Itu sebenarnya adalah birokrasi. Nah, terus sekarang sudah mulai teknokrasi. Teknokrasi itu bagaimana kita membuat organisasi itu memiliki basis teknologi. Ibu sudah mulai virtual. Kemarin waktu meninggalnya ayah saya almarhum Bapak Jupri sudah takziah virtual, luar biasa. Rapat virtual, kemudian pertemuan begini kajian virtual, makannya ya virtual. Nah, iya, maksudnya makan virtual aku ya. jadi nanti gambarnya tok aja ya dikirim GoFood ya. Gambarnya. Jadi kalau gini nih nanti kita ramah tamah ya. Gambarnya apa? Soto ya dikirim. Gambarnya dawet ya dikirim, gitu kan? Gambarnya tok aja, itu namanya teknokrasi gitu ya. Tapi juga ada Bu yang masih menggunakan otoriter dalam organisasi. Tapi insya Allah kalau Aisyah itu tidak ada lah yang gini-gini. Nah Bu, tetapi untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang baik ternyata membutuhkan 14 sumber daya kekuasaan. Bagaimana itu mendapatkan 14 sumber daya? Pertama adalah legitimasi. Seorang ketua tidak hanya diangkat lalu diberi SK, tapi dia juga harus mendapatkan legitimasi dari bawahan-bawahannya. Nah, legitimasi ini tolong dijaga. Siapa yang bisa menghargai ketua kalau bukan anggota? Kata Nabi, laisa minna malam yarham soghirona walam yukrim kabirona.
Nah, kita catat baik-baik Bunda. Laisa minna malam yarham sogirona walam yukrim kabiron. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi, kalau yang junior ini nggak menghormati seniornya. Kalau ada bawahan, nggak memberikan legitimasi pada atasannya. Kalau ada anggota, nggak ngajeni ketuanya. Ya, toh? Dan sebaliknya kata Nabi, bukan termasuk golonganku, kalau pimpinannya ini tidak menyayangi bawahannya. Ketua tidak menyayangi, nggak ngemong, nggak ngeladeni anggotanya. Nah, ini persoalan legitimasi ini harus dijaga. Yang kedua, sumber daya kontrol. Nah, jadi ketua atau pimpinan, mari sama-sama kita mengontrol. Ya, ngontrolnya model coro Jawa gitulah. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Kalau ada hal-hal yang kiranya kurang lurus, mari kita luruskan. Kalau kiranya kurang benar, ya dibenarkan. Lek lali, ya dielingno. Sak bejo-bejane wong kang lali, isi bejo wong kang iling lan waspada. Lek wis lali, ya pecut di sebelahno. Barang kebacut gimana? Pak No. Dikapakno. Ya ditukokno tadi kapakno gitu kan. Nah, gitu. Yang ketiga Bunda, pendelegasian. Nah, itu. Pendelegasian peraturan. Jadi kalau ada misalnya ini ada pertemuan ini, jangan ketuanya terus atau jangan pimpinannya terus. Nanti anggotanya jadi tidak pinter-pinter. Tolong didelegasikan. Nah, penting. Ada pengaruh keputusan. Nah, jadi keputusan ketua ini berpengaruh sekali juga. Terus kemudian penguasaan informasi, lingkungan manajemen, kantornya sudah semakin bagus sekarang. Penyangga ketidakpastian, apa yang tidak pasti, mari kita hindari. Manipulasi teknologi, bagaimana kita menggunakan teknologi menjadi penyangga organisasi. Budidaya alienasi, bagaimana kita membangun jaringan, penyeimbang manajemen, integrasi simbolis, dan manajemen. Intinya itu. Ya, yang keenam, organisasi sebagai penjara psikis. Wah, ini apa maksudnya? Organisasi secara hati-hati dirancang oleh para pemimpin, terutama pemimpin atau kelompok pemimpin yang mengatur visi untuk dekat, kemudian tidak sadar seperti dalam mimpi. Maksudnya gitu. Keinginannya terkekang dan selalu dalam situasi ketakutan. Maksudnya gini, kalau yang bagian keuangan itu dia takut kalau tidak amanah. Keinginannya untuk berbuat macam-macam tentu akan terkekang. Pokoknya untuk berbuat yang nyeleweng-nyeleweng kalau kita berorganisasi pasti ketahuan. Nah, jangan sampai hal-hal itu terjadi. Ini yang disebut dengan penjara psikis. Jadi mengekang hawa nafsu kita. Ketua ada aturannya, anggota ada aturannya, semuanya ada aturannya. Yang ketujuh, organisasi sebagai gerakan yang berubah-ubah. Nah, transformasi dan perubahan organisasi secara logis. Sehingga kalau ada perubahan rencana, ada perubahan program, ada perubahan segala macam yang fleksibel, yang lentur, yang penting jangan sampai luntur. Tinggal 5 menit, Ustaz. Nah, ya ini pas, ini yang terakhir ini. Organisasi sebagai seperangkat instrumen dominan. Bagaimana organisasi itu dominasi bentuk rasionalisasi menghasilkan 3 bentuk berbeda, dominasi karismatik, tradisional, dan rasional hukum. Organisasi itu harus dibangun dengan karismatik. Bagaimana ketua punya karisma, pimpinan punya karisma, terus kemudian hal-hal yang sifatnya tradisional, sifatnya tradisi, kebiasaan baik dilanjutkan, dan kemudian yang penting menjadi organisasi yang taat hukum. Jangan sampai kita ini melanggar hukum.
Bunda, pimpinan, dan semuanya yang saya hormati, tentu banyak hal yang kurang di dalam hal ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan, namanya juga masih ABG nih ya. Jadi masih milenial. Tentu berorganisasinya tidak seperti ibu-ibu yang sudah makan asam garam kehidupan. Semoga ini sebagai bahan kita untuk berbincang-bincang bagaimana dari sisi perspektif historis, ideologis, dan organisatoris kita bisa merawat komitmen ber-Aisyah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Siapa tahu ada hal-hal yang perlu kita perbincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita semua dan mudah-mudahan organisasi nanti semakin solid, semakin lengkap bajunya, tidak bawahan, tidak atasan, tetapi komplit, mulai dari ranting, pokoknya lengkap lah, bahkan pakai kaos kaki dan sampai jilbab begitu, Ustaz. Dari sini kita kasih waktu untuk tanya jawab 20 menit waktunya. Ya, silakan. Monggo ibu-ibu yang mungkin punya unek-unek apa yang telah disampaikan atau mungkin juga hal yang lain tapi hubungan dengan organisasi, monggo silahkan. 1 atau 2 Ustadz yang tanya. Ya, monggo silakan. Ya, monggo silahkan. Ya, bertanya Wisungana Uswatul. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz Zulfi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang merawat komitmen di satu ranting. Ya. Pada saat ini anggota di satu ranting itu sangat terbatas. Sangat terbatas ya. Sehingga kadang-kadang satu orang apabila ada hal yang harus didatangi itu orang-orang itu saja. Oh iya iya. Karena tidak adanya personal. Ya. Sudah berusaha mencoba mengkader putranya ini. Oh, ternyata putranya ini setelah menikah pindah. Putranya ini setelah menikah ada aja kerjaannya sangat repot, tidak bisa membantu sama sekali. Seperti itu, yang kami khawatirkan adalah satu ranting kalau nanti sudah sepuh, enggak ada yang ini yang menjadi pemikiran kami. Karena saya sendiri sudah termasuk lanjut dan kadernya itu sangat minim. Ini di satu ranting. Mohon untuk pencerahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jadi ini langsung Bu apa ditampung dulu? Langsung mawon nggih menawi. Iya, baik. Memanfaatkan waktu ya, baik. Jadi minimnya kader ya Bun. Jadi intinya tadi pada minimnya kader. Minoritas generasi penerus. Saya lalu ingat ketika Nabi Muhammad SAW dulu berdakwah di Mekah dan berdakwah di Madinah. Beliau itu totalnya berdakwah itu 23 tahun. Kalau sesuai dengan persisnya turunnya Al-Quran, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itu kurang lebih 23 tahun. Ketika
13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, itu pola organisasi Nabi adalah beliau dengan telaten selalu mengajak orang di sekelilingnya. Itu pertama, Bu, berarti kita harus mengikuti Nabi, Bu. Ketelatenan nomor 1. Memang tadi pasti menimbulkan kebosanan ya, Bu. Wonge meiki kita, ngene ya meiki kita, apa meiki kita. Kita harus ingat, Islam itu dulu adalah datangnya asing. Diterima dengan asing, dan nanti suatu saat di hari kiamat juga dengan asing. Dulu awalnya hanya sedikit, ya. Nanti di akhir zaman juga hanyalah tinggal sedikit. Nah, organisasi Aisyah ini juga orangnya sedikit, artinya minoritas. Setiap minoritas itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalau pakai prinsipnya Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit itu ternyata bisa mengalahkan jumlah yang lebih besar. Di setiap nabi perang itu jumlahnya kurang lebih hanya 300 para mujahidin. Sementara orang-orang kafir paling tidak 1000. Jadi 3 kali lipat lebih dari pasukan Nabi. Tapi dalam 27 peperangan, Nabi selalu mendapatkan kemenangan. Jadi yang pertama tadi, Bun, bekalnya ketelatenan. Jangan mudah bosan, atau memang kebosanan yang kita ciptakan. Jangan sampai kebosanan itu kita ciptakan. Mari kita jadikan ketelatenan itu sebagai modal utama dulu. Sebagaimana Nabi dulu mendapatkan orang 1 bulan, 2 bulan, 1 yang masuk Islam, ya alhamdulillah. Terus berdakwah. Alam nasroh laka sodrok. Apakah aku tidak melapangkan dadamu? Nah, jadi perlu kelapangan dada, Bu, perlu ketelatenan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi, jangan kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Ya, the power of minority. Jadi ada kekuatan, Bu, ketika kita ini jumlahnya sedikit. Jumlah yang banyak itu kadang-kadang seperti buih di laut. Dihempaskan ke sana dan kemari. Dia tidak punya kekuatan apapun. Nabi itu sendiri loh ya. Berdakwah itu sendiri loh. Kalau kita ini masih berorganisasi, ini masih coba itu berapa anggotanya. Tadi kan 150 tuh. Nabi Muhammad itu sendiri loh. Single fighter. Home alone. Satu demi satu. Makanya disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq akhirnya masuk Islam. Umar ibnu Khattab akhirnya masuk Islam. Utsman ibnu Affan akhirnya masuk Islam. Ali bin Abi Thalib akhirnya masuk Islam. Semua akhirnya masuk Islam. Ya, walaupun Nabi kemudian diusir dari Mekah. Ya itu resiko sebuah organisasi. Resiko ketika Nabi berdakwah, sama organisasi Aisyah juga berdakwah dan berorganisasi. Organisasi dakwah. Jadi yang pertama tadi apa, Bun? Butuh ketelatenan. Yang kedua, mengusir kebosanan. Ya, kelapangan hati. Mengusir kebosanan. Jangan diciptakan kebosanan itu.
kita kalahkan. Yang keempat tadi adalah jangan kecil hati Jangan dengan jumlah kecil yang hati. sedikit. Nah, jangan kecil hati dengan jumlah sedikit. Terus yang kelima adalah bagaimana prinsipnya Nabi tadi, terus berjalan, terus berdakwah, terus mengajak. Jangan henti-hentinya untuk mengajak. Jangan henti-hentinya untuk berdakwah. Insya Allah. Kalau 5 prinsip ini kita lakukan, Nabi itu ya diem-diem ya 23 tahun. Nah, kalau kita ini kan cuma 5 tahun ini berorganisasi. Nanti habis itu bisa saja masih, bisa saja ganti. Tapi kan harus begitu terus. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadikan modal ya Bun ya. Amalan kita ini tetap dihitung loh, jangan khawatir. Pokoknya kalau Ibu nyari kader, jadikanlah itu amalan untuk membuka pintu surga. Bisa buka pintu, buka lawangi surga. Gitu. Jadikan itu motivasi ya. Insya Allah. Nggih. Bisa ya Bu? Insya Nggih, Allah. matur Matur nuwun. nuwun. Ya, ada lagi kah? Iya. Insya Allah sudah nggih, waktunya sudah ada Nur habis. Aini tuh. Oh iya, Bu nggih, Dora nggih. ini. Oh, nggih, Chat. Silakan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Salam. Karena Tafadhal, ini Bu. tentang Aisyah, saya ingin menanyakan tentang apa ya dulu statement Pak Amin Rais ketika beliau Oh iya iya. di PP dulu itu bahwa hendaklah Muhammadiyah, waktu itu tidak disebut sih Aisyah, tapi karena Aisyah bagian dari Muhammadiyah hendaklah menjadi organisasi profesional. Nah ini yang saya tanyakan, gimana organisasi masyarakat kayak gini ini menjadi organisasi profesional ya satu. Nah kemudian kita lihat juga bahwa Aisyah sekarang ini kan banyak amal usaha, terutama tadi amal-amal usaha seperti pendidikan, seperti TK aja sudah punya 30 atau 38 ya. Nah itu kalau tidak diurus secara profesional ya, maka akan menjadi ya kurang bisa berkembang dengan bagus ya. Tapi kalau profesional bagaimana, apakah bisa membiayai karyawan dan sebagainya. Nah itu satu soal profesional tadi ya. Yang kedua tadi mengenai pengkaderan tadi, memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Zulfi tadi itu memang menghibur kita, tetapi kalau secara organisatoris juga kita tidak bisa berpikir seperti itu ya. Jadi karena saya juga biasanya bergerak di organisasi kader ya, seperti misalnya PII, HMI. Jadi setiap tahun kita harus rekrutmen ya, rekrutmen anggota baru. Nah ini yang saya lihat di kita Aisyah ini enggak punya rekrutmen anggota baru. Jadi kalau kita punya media sistem pengkaderan itu semua untuk yang sudah masuk. Jadi sudah masuk, kemudian kita kader. Jadi sehingga ketika kita mengikuti Baitul Arqam itu juga orangnya itu saja. Jadi seperti saya misalnya 10 kali lebih lah, 20 kali mungkin ikut Baitul Arqam, dari Baitul Arqam pusat, wilayah, daerah sebagainya. Tetapi yang baru itu tidak lah. Ini ketika saya berkali-kali usul ya, karena ini sistem organisasi kita ini kan sangat apa ya namanya istilahnya tuh sangat profesional gitu ya. Jadi harus segalanya itu dari pusat ya. Jadi sehingga di daerah ini kayaknya susah untuk menjebol ya bagaimana caranya rekrutmen anggota baru. Dan ini saya selalu pesan baik di wilayah di mana gitu ya, yang terutama bagian kader, gimana caranya disampaikan bahwa kita itu harus punya pengkaderan yang rekrutmen. Jadi kalau seperti misalnya itu ya Maperca atau apa namanya untuk anggota baru ya. Jadi enggak saya tahu saya apakah di sini ada dari majelis kader ya, kebetulan ini kita berbicara soal organisasi. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Iswatun itu memang sangat memprihatinkan dan harus segera diatasi ya. Jadi tidak cukup kita menunggu dari NA yang nanti itu akan beberapa sampai ke Aisyah. Jadi saya kira begitu Pak Zulfi pertanyaan saya, dan saya titip mungkin Pak Zulfi nanti di Muhammadiyah juga harus bagaimana caranya ya rekrutmen kader baru ini. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin karena ini problemnya problem nasional ya Bu ya. Tampaknya memang pengkaderan itu satu
persoalan rumit tersendiri. Bagaimana merekrut anggota baru. Saya pikir tidak hanya dialami oleh organisasi yang selevel Aisyah saja ya, tapi juga di level-level organisasi yang lain memang pengkaderan ini menjadi masalah yang tersendiri. Nah, menurut saya memang dari ADART yang kita miliki dari organisasi ini, kita coba untuk cermati lagi ADART yang sudah ada untuk khusus masalah kaderisasi. Nanti tampaknya perlu digodok lagi kalau ada hal-hal yang mungkin SOP-nya perlu ditinjau atau SOP-nya perlu dibentuk kembali sebagaimana kaderisasi di beberapa organisasi yang lain. Siapa tahu organisasi yang lain dalam hal rekrutmen itu berhasil karena ada trik-trik tertentu, ada kiat-kiat tertentu. Dan tampaknya perlu kiat-kiat tertentu untuk bisa merekrut. Jadi rekrutmen yang saya tahu itu ada yang sifatnya institusional. Institusional itu berarti seperti kampus mencari dosen baru. Bagaimana diseleksi, bagaimana dites, kemudian komitmennya, ideologinya, macam-macam. Sampai kemudian beberapa kali tahapan baru langsung bisa menjadi dosen. Tapi juga mungkin ada model-model rekrutmen yang sifatnya kultural. Kultural itu maksudnya bernuansa budaya. Nah, setiap organisasi itu punya budaya rekrutmen sendiri-sendiri, punya tradisi merekrut, mungkin dari jalur keluarga, jalur tetangga, jalur pertemanan, atau jalur-jalur yang non-formal. Sehingga dia bisa merekrut orang-orang di sekitarnya untuk bisa mengaktifkan kaderisasi di organisasi. Nah, tapi juga mungkin ada pendekatan-pendekatan kaderisasi yang lain. Selain dari institusional tadi dan secara kultural gitu ya. Mungkin dari hubungan-hubungan emosional, ya karena kita ini keluarga Muhammadiyah, otomatis menjadi keluarga Aisyah, mungkin anak cucunya kemudian otomatis untuk menjadi anggota dan segala macam. Ya saya pikir nanti itu perlu ditinjau dan perlu diperbincangkan lagi dan secara real tadi perlu diaplikasikan. Kalau tadi studi kasus tentang itu, memang itu adalah satu kasus tersendiri yang harus dipecahkan. Tapi juga itu menjadikan bahan kita untuk diperbincangkan sebagaimana kata Bu Nur Aini tadi. Ya, saya prinsipnya setuju dengan pola-pola kaderisasi yang seperti organisasi-organisasi yang sudah handal ya. Nah, berkaitan dengan menjadi organisasi profesional, memang kalau sudah profesional itu nanti ada modal, ada benefit, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, harus daftar secara berbeda dengan organisasi biasa. Sementara kita ini kan organisasi sosial ya, dan itu bisa merubah nanti seluruh aspek di dalam organisasi. Jadi kita harus buat kesepakatan dulu apakah ini memang kita polanya itu organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi profesional yang nanti semuanya serba diatur selayaknya perusahaan besar, layaknya kampus, layaknya organisasi-organisasi yang memang itu berbadan usaha dan lain-lain. Nah, saya pikir ini perlu kita perbincangkan di tingkat pimpinan dan juga melibatkan para pemikir-pemikir dan pakar-pakar organisasi dan tanpa meninggalkan ideologi Muhammadiyah yang memang sudah dipegang teguh sejak awal. Mudah-mudahan tidak ada tabrakan pemikiran, ide-ide di antara kita. Insya Allah
semuanya punya niat baik dan semuanya insya Allah ingin organisasi Aisyah ini juga berkembang, maju, bisa mengikuti perkembangan zaman. Menurut saya begitu ya, Ibu Ketua PDA dan semuanya anggota, insya Allah cita-cita kita semuanya adalah cita-cita yang baik dan mulia. Gitu. Terima kasih. Mungkin saya tambah sedikit ya. Monggo. Iya. Ya, memang yang disampaikan Bu Us sama Bu Nura ini tuh sangat benar ya. Dan memang perlu kita apresiasi karena memang salah satu pesan Tanwir di Jogja beberapa waktu lalu itu bagaimana kita branding positioning kita, termasuk juga bagaimana kita tidak hanya kualitas, nggak apa-apa titik, sing penting enggak, kita lama-lama habis. Kata Pak Amin itu kalau kita bilang seperti itu habis memang. Maka dari itu memang di era sekarang perlu memang pengkaderan disampaikan Ustadz Zulfi tadi, formal itu kita belum punya. Sekolah kader itu di Malang Ica aja dirintis seperti itu, support dari beberapa amal usaha kita yang memiliki kemampuan finansial yang begitu bagus, itu juga tidak terlalu mensupport, sehingga inilah yang menjadi kendala dari sekolah pengkaderan itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mukti Ali waktu itu sambutan di itu sekitar tahun 70-an. Kalau Muhammadiyah ini tidak segera membuat sekolah kader atau ya kalau di Jogja kan memang sudah ada mu'alimin mu'alimat, tetapi di seluruh Indonesia mestinya harus ada, dan itu sebenarnya menjadi cita-cita kami di Kota Malang. Tapi karena kita ini memang ya apa yang disampaikan Ustaz Zulfi secara akademis itu tadi dari 6 poin itu kalau kita rangkumkan mestinya dalam organisasi kita itu harus punya ciri-ciri ya 6 tadi, pinter, kober, bener, banter, lumer, bunder, seser, itu kan gitu ya. Ya pinter tapi juga kober, ojo pinter gak kober. Nah, Ustaz Zulfi aja sudah menyempatkan ini kan termasuk luar biasa, memberikan materi yang luar biasa, tapi banyak juga yang enggak kober, Ustaz. Ini yang ya enggak kober, bener tapi enggak kober, pinter tapi tidak kober. Nah, lumer tadi ya jelas ya, luas bagaimana, terus kemudian pengetahuannya juga komprehensif. Lah ini yang menjadi cita-cita kita. Memang semuanya itu harus kita ramu demikian rupa karena memang PDA ini, pimpinan daerah ini adalah sebuah institusi yang menjembatani antara kampung dan kampus. Jadi bagaimana kita itu merawat seperti tadi yang disampaikan Ustaz Zulfi, bagaimana kita atasan juga pakai bawahan juga harus pakai atasan. Inilah yang banyak belum kita pahami secara organisatoris, sehingga kita itu kadang-kadang dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai organisasi yang elit. Media kita itu minim. Kalau teman-teman kita yang lain kan medianya itu 1 minggu ada, Senin sampai Ahad itu ada. Lah kita media itu sedikit-sedikit bid'ah ya akhirnya nggak punya media sama sekali. Ini yang saya maksud, mungkin disitulah yang bagaimana kita anak muda itu senengannya apa? Tulen ayo dijak tulen. Makan ayo dijak makan. Jadi jangan sampai kita mencap anak-anak senengannya makan ya biar aja gitu. Maksud saya seperti itulah kita ibu-ibu pimpinan baik itu di ranting maupun di cabang gitu semuanya ayo bergerak bersama-sama karena PDA ini kan nggak punya anggota, yang punya anggota kan ranting dan cabang. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz Zulfi sudah memberikan pencerahan kepada kita. Ya. Insyaallah. Sudah nggih. Alhamdulillah akhirnya seluruh rangkaian acara pengajian pimpinan hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 telah kita lalui bersama. Dengan ini marilah kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah, semoga dengan terselenggaranya acara ini bisa mempererat tali silaturahmi kita semua. Kami selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia memohon maaf jika selama berlangsungnya acara ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberi kekuatan lahir dan batin. Usikum wa nafsi bittaqwallah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.